Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang semoga Allah senantiasa memberikan banyak limpahan keberkahannya kepada panjenengan semuanya, sehingga tidak terlampaui hari ini, tidak terjalani hari ini kecuali hanya di atas kebaikan, kecuali hanya di atas ketaatan. Jadi ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah tidak menjaga kita, kita akan banyak tergelincir. Betul-betul kita harus menjadikan hari-hari ini kita jaga, betul-betul fokus. Yang kita lakukan hanya kalau bukan ketaatan, kebaikan, manfaat untuk sesama. Tidak sampai kita betul-betul berharap Allah menjaga kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita semuanya tidak sampai terjerumus kepada kemaksiatan, tidak sampai terjerumus kepada kesia-siaan. Sehingga nanti tabungan-tabungan yang kita kumpulkan hari demi hari, poin demi poinnya betul-betul hanya di atas pundi-pundi kebaikan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin kurang fokus hari ini, terlihat kurang berenergi karena sejak kemarin daring sempat istirahat. Qadarullah ada keluarga yang meninggal dunia sehingga belum sempat mampir pulang, kecuali hanya sempat mandi tadi biar kelihatan seger sedikit gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya hormati, pagi ini saya ingin mengawali dengan beberapa kisah. Semoga dengan kisah-kisah yang saya temui dalam penanganan pasien ini bisa menjadikan kita, bahasanya dalam tanda kutip, tertampar. Kita mulai tertampar, ngelilir, bangun atas tidur panjang kita yang selama ini mungkin tidak sadar ada beberapa kelalaian terkait pendidikan terhadap anak-anak kita yang akhirnya berbuah. Sekarang ini kok jadi rumit ya ngurusi anak-anak, pola tingkahnya sangat banyak, mulai dari yang kecanduan game, mulai dari yang kecanduan rokok, suka cangkruk yang forumnya tidak jelas, terus memiliki kenakalan-kenakalan yang aneh, seneng bully temannya, terus kemudian nanti hiperaktif. Banyak saat berpermasalahan anak-anak kita sekarang ini. Nah, yang pertama, beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, ini ada ayah sama ibu datang sebenarnya tanpa putrinya ini. Beliau mengeluhkan, bagaimana keadaan anak saya ini, kok lambat kalau belajar ini, selalu ketinggalan. Ceritanya ini Ananda ini, anaknya cewek, ini selalu ketinggalan kalau belajar di kelas. Berhitung ya ketinggalan, hafalan juga telat. Nah, intinya orang tua ini boten puas melihat kondisi anaknya ini. Nah, akhirnya kita minta untuk Ananda dihadirkan dalam sesi diagnosa. Nah, saat itu kebetulan pas jam praktek saya di penanganan psikosomatis sebenarnya, bukan di jam praktek untuk penanganan perilaku anak-anak yang punya perilaku negatif, perilaku menyimpang tapi karena sudah terlanjur datang, tetap kita diagnosa. Nah, pada saat Ananda ini ngobrol ringan seperti ini, Ananda ini setiap ditanya itu susah untuk jawab, Pak. Susah. Ada sesuatu yang menahan gitu. Nah, setiap kali dia ingin ngomong, saya lihat matanya itu ngelirik ke abinya, ngelirik ke uminya begitu, Pak.
Saya melihat ada rasa ketakutan untuk menceritakan sesuatu ini. Nah, setelah itu saya minta tolong untuk ayah bundanya untuk keluar sebentar. Nah, setelah itu ternyata dia menceritakan banyak hal. Apa yang terjadi di rumah, keadaannya seperti apa. Dia cerita banyak hal sambil menangis. Dia cerita kalau di rumah itu ayahnya itu kasar, Pak. Jadi bentak-bentak, kalau nyuruh sesuatu itu keras suaranya, nadanya tinggi. Terus kemudian kadang kalau berbuat kenakalan sedikit, dia sama adik-adiknya itu sampai ditampar. Terus kemudian sampai ngapunten dipukul sama penebah begitu. Nah, itu berlangsung sejak pola asuh seperti itu, sejak dia mulai TK. Sudah anak-anak sudah tabiat bapaknya kasar seperti ini. Nah, setelah selesai sesi diagnosa yang cukup panjang, orang tuanya kita masukkan, kita ngobrol kembali. Secara guyonan saya bilang, ini yang perlu diterapi bukan Ananda, tapi panjenengan berdua, bapak sama ibu. Saya guyonnya demikian. Karena apa? Sesi diagnosa itu membuat saya menangis, Pak, terus terang. Karena memori di otaknya itu isinya efek dari dampak kasarnya bapak ini. Ananda itu menjadi ciut nyalinya, Pak. Pingin gini nggak berani, pingin begitu minder, mau belajar menghafal minder, mau belajar berhitung merasa nggak pede, nggak bisa, karena selalu dipenggai sama orang tuanya, selalu dikasari. Nah, sejak penanganan itu selama 2 pekan, itu ada progres yang luar biasa. Dan saya menjadi salah satu yang banyak belajar dari kasus ini. Obatnya bukan dengan meruqyah, mboten. Jadi obatnya adalah kasus ini menyeret orang tuanya untuk bertaubat habis-habisan. Orang tuanya betul-betul harus berubah mindsetnya, pola pikirnya untuk menerima Ananda apa adanya. Belajar menerima Ananda, kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Terus berusaha menyayangi tanpa syarat, Pak. Berusaha menyayangi tanpa syarat. Jadi diterima dengan apa adanya, disayangi tanpa syarat, dan berusaha untuk lembut, berusaha untuk kalem. Nah, ajaibnya, selama 2 pekan saya nanganin kasus psikis seperti ini, ketika orang tuanya betul-betul jujur mau bertaubat kepada Allah, memperbaiki kasarnya berubah jadi lembut, terus berusaha untuk tidak memaksa anaknya mengejar impian orang tuanya, betul-betul didukung apa yang menjadi kelebihannya. Ananda ini seperti kayak kehilangan beban di pundaknya. Dia betul-betul menjadi ceria. Hari-harinya banyak senyum, kata uminya. Terus kalau dibelajari hafalan, kalau dibelajari materi-materi pelajaran umum, itu daya sambungnya lebih cepat. Nah, ketika kita pantau di gurunya, kebetulan ini salah satu santri kita sendiri di Al-Um, keaktifan di kelas itu juga berpengaruh. Jadi Ananda itu merasa tidak lagi ada tekanan-tekanan begitu. Dia merasa orang tuanya sudah menerima dia apa adanya, terus kemudian mensupport sekolahnya. Jadi Ananda ini jadi betul-betul ringan untuk belajarnya. Nah, itu prestasinya luar biasa, membaik. Nah, ini kisah pertama, Pak. Terus yang kedua, kasus ini anak pondokan, levelnya sampun setingkat SMA. Tapi ini sudah pindah-pindah pondoknya, Pak. Kalau saya tidak salah ingat ada 3 pondok sampun pindah-pindah. Kasusnya selalu sama. Di pondok yang pertama, Ananda ini seneng gelut, Pak. Gampang muring-muring sama temannya. Gesekan sedikit sudah gasaan ya, tukaran sama temannya. Setelah itu di pondok kedua juga sama, bukan hanya sama santri sama temannya, sama ustadznya itu berani, Pak. Nantang begitu pembawaannya itu. Di pondok yang ketiga juga sama, malah ini bukan izin untuk dikeluarkan, tapi pondok yang sudah kesel mau mengeluarkan Ananda ini. Nah, sebelum keluar dari pondok ketiga, qadarullah dipertemukan dengan kita lakukan diagnosa. Ini hasilnya lebih mengejutkan, Bapak Ibu sekalian.
Setelah dilakukan diagnosa mendalam, anak ini saat ketemu itu usia kelas 2 SMA. Dalam diagnosa terungkap, akar penyebabnya adalah pada saat Ananda ini kelas TK, TKA apa TKB saya kurang pasti, kurang ingatnya, kurang yakin ya. Itu entah abinya sedang marah atau gimana, Ananda ini dibawa masuk ke kamar mandi, Pak. Terus disamblek sama selangnya air. Itu hanya sekali itu aja. Disamblek sama selangnya air. Nah, abinya nggak nyangka kalau kejadian itu betul-betul terekam kuat dalam memori si anak. Saat tumbuh kembangnya anak ini mewangkel banget sama abinya. Pingin bales nggak berani, pingin bales nggak bisa. Yang ada itu jangget, dendam banget di dalam hatinya anak ini. Sehingga itu menjadi luka yang kalau dia tersinggung sedikit, itu efek ingin balesnya itu berlipat-lipat. Kalau misalnya diganggu temannya, ingin balas temannya ada, tapi yang lebih dominan ingin mengekspresikan balas abinya dengan cara nggasak temannya ini, Pak. Nah, setelah kejadian ini terungkap, orang tuanya nangis senangis-nangisnya. Tidak nyangka kalau apa yang dulu dia lakukan ketika di anak ini masih TK itu bisa membawa perubahan, pembawaan karakternya, temperamennya jadi kasar seperti itu. Nah, perubahan terjadi sangat drastis. Anaknya menjadi kalem, santun, bisa ngerti keadaan ketika orang tuanya betul-betul tulus minta maaf kepada anaknya, Pak. Minta maaf kalau dulu pernah khilaf, pernah nyambleki dengan selang itu. Terus kemudian betul-betul ditunjukkan kesehariannya itu sebagai bentuk taubatnya, anaknya lebih diperhatikan lagi. Nah, dengan begitu jangget yang sudah menaun, kalau dalam bahasa psikologisnya itu luka batin yang menaun, Pak, itu akhirnya tergerus sedikit demi sedikit. Terus orang tuanya menunjukkan kasih sayang yang betul-betul tulus. Anak ini berubah dengan otomatis menjadi kalem karena sudah tidak ada keinginan untuk dendam kepada orang tuanya, Pak. Nah, coba saya jenengan ayo berpikir nggih. Anak-anak kita pernah kita apain? Ibu-ibu kadang-kadang nyetotnya kebacut, Bu, sampai biru begitu di pupunya, Bu. Mungkin birunya hilang memar dalam 3-4 hari. Tapi efek luka batin menaun itu akan ada, Bu. Akan ada. Nanti kalau Allah mudahkan ketemu lagi, kita akan belajar secara detail bagaimana penyakit hati berupa mangkel ke seseorang itu akan mempengaruhi emosi kita. Kalau emosi itu sampun marah, dendam, itu akan mempengaruhi otak kita. Sel-sel yang ada di otak itu akan memberikan bentuk amarah. Nek marah-marah, otak harus memerintahkan tangan bagaimana siap untuk memukul, kaki siap untuk menendang, mata siap untuk melotot. Nah, sehingga nanti mempengaruhi perilaku anak. Nah, itu nanti jenengan kita semuanya akan belajar di situ. Kita akan jadi evaluasi banyak. Anak-anak kita pernah kita apain aja. Jangan-jangan nanti perilaku tantrumnya ini gara-gara perilaku kita sebagai orang tua yang khilaf di masa lalu, nggih. Nah, monggo sama-sama saling merenung. Kita semua pernah berbuat khilaf akibat marah sama anak, nggih, marah sama istri juga marah sama suami, sama anak-anak juga. Itu semuanya berbekas, Bapak Ibu sekalian. Kisah ketiga, semoga ini bisa jadi cermin. Yang biasanya bangga dengan anak-anak yang hafalannya 20 juz, 25 juz. Kasus ini terjadi pada salah satu pasien kami, seorang akhwat manten baru, punya bayi yang masih sekitar 3 bulan. Akhwat muda ini punya kebiasaan buruk. Dia kecanduan laptop, Pak. Kecanduan laptop, di dalamnya itu ngegame. Bukan perkara-perkara yang berbau ngapunten nggih, kayak pornografi mboten. Ini game. Saking
kecanduannya ini sudah nggak peduli sama suaminya. Anaknya yang masih bayi 3 bulan pun sering terlantar dalam tanda kutip, waktunya mimi asi juga nggak begitu kereken, waktunya ngomong juga kurang maksimal gara-gara ibunya ngegame. Jenengan tahu ini lulusan pondok, hafal 25 juz. Kalau diminta untuk pisah sama laptop, omongannya sangat luar biasa. Begitu saya dengar, lebih baik saya mati ketimbang saya harus dipisah dengan laptop ini. Coba bayangin, kejadian seperti ini menimpa pada istri kita, pada anak-anak kita yang hafalan Al-Qur'annya sampai sedemikian hebat, sedemikian banyak, tapi masih terfitnah dengan keadaan seperti ini. Jenengan tahu setelah didiagnosa apa yang menjadi penyebabnya? Kinten-kinten apa, Pak? Bu? Apa kira-kira yang membuat anak ini, akhwat muda ini yang punya bayi 3 bulan ini sampai rela nggak nyusui anak, nggak ngereken suaminya, bahkan dia rela mati ketimbang pisah dengan laptopnya? Kinten-kinten apa penyebabnya? Hati-hati kalau sebagian kita masih punya prinsip betul-betul melarang mutlak HP, melarang mutlak game, melarang mutlak permainan-permainan yang sebenarnya itu mubah saja. Ini dulunya masih mondok, masih sekolah itu betul-betul terkekang. Orang tuanya punya prinsip HP itu sumber masalah semuanya. Teman-temannya bermasalah dengan HP, anak ini dikekang total. Dimasukkan rumah tahfidz sehingga hafalannya banyak. Begitu selesai, apa yang terjadi ketika pulang pondok? Membawa kesolehannya? Mboten. Euforia, tekanan itu hilang, bebas. Saatnya bagiku untuk mengekspresikan apa yang dulu dikekang. Wah, yang dulu nggak boleh, sekarang sudah menikah, mau ngapain? Kan nggak bisa orang tua cawe-cawe. Suaminya punya laptop, bisa diinstal game. Wah sudah, apa yang dulu dikangenin, apa yang dulu diharapkan, dikekang habis-habisan, sekarang terlepas tanpa kekangan sama sekali. Maksimal, Pak. Ngegamenya semuanya terlampiaskan. Nah, dendam yang dulu dikekang akhirnya menjadi sebuah bumerang yang menghancurkan kehidupan si akhwat ini. Nah, coba dipikirkan kembali. Game sama seperti main bola, kita dulu masih muda nggih Pak, nggih main bola sama. Kadang waktunya sholat asar nggih lewat ya, kita dulu kan begitu. Nanti ikut sekolah sepak bola, waktunya adzan masih di lapangan gitu ya. Sama kita dulu, bapak-bapak dulu kan nggak ada gamebot seperti sekarang. Coba ada, mungkin kita jauh lebih nyandu mungkin nggih. Nah, game kalau jenengan pelajari banyak fikih-fikih, selagi itu kontennya tidak pornografi, bukan konten-konten yang haram, aslinya itu mubah Pak. Itu mubah. Menjadi sesuatu yang keliru kalau itu berlebihan sehingga membuat kewajiban kita itu terlalaikan. Tapi kalau anak itu ngegame, ya itu dunia hari ini Pak. Harusnya ngetan, jenengan bawa anak ini ngulon ya jelas nggak bisa. Coba kalau di tempat kami kita didik anak-anak itu dunia eranya sekarang. Kalau ngegame monggo nanti 20 menit waktunya ngegame, adzan duhur, Allahu Akbar, anaknya sebentar, ayo sholat dulu. Saya nopo mboten, begitu ngegame terdengar adzan dimatikan dulu gamenya, datang ke masjid sholat dulu. Saya nopo mboten. Nah, sing ndak sae kalau ngegame-nya lanjut adane mboten direken. Coba lebih jernih dalam memandang, karena kalau nanti jenengan kekang di mana fitrah itu seharusnya terletak di situ, jenengan kekang di situ, nanti pasti di usia-usia mulai bertambah dewasa akan muncul banyak kenakalan unik. Kenakalan-kenakalan unik sebagai ekspresi dari dulu fitrahnya yang tidak terpuaskan. Nek bahasa kita dulu Pak, masa kecil kurang bahagia. Ada masa-masa fitrah yang kita harus main bola, kita harus main
dakon, kita harus main Mobile Legend. Itu fitrah era sekarang ini. Kalau nanti sekarang mereka nggak mendapatkan kepuasan itu, saya pernah lucu banget Pak, orang Sidoarjo itu biasanya datang untuk menerapikan putra putrinya. Kali ini sepasang suami istri, istrinya yang ngambil omongan dulu, datang ingin menerapikan suaminya. Loh memang kenapa Bu suaminya? Suami saya ini di kantor bermasalah, di rumah bermasalah. Loh kenapa? Di kantor waktunya kerja ngegame aja, di rumah begitu datang masuk kamar ngegame aja. Saya guyon, Pak, nopo ngeten itu Pak, kok sampai segitunya? Saya dulu itu nggak boleh ngegame sama orang tua saya, disuruh ngafalin Quran aja, disuruh belajar aja. Lah begitu saya nikah sudah punya uang sendiri, ya sudah saya ngegame. Kebacut tapi Pak, akhirnya di kantor kena SP, di rumah diceladuk istrinya, diceladuk di apa? Bukan diceladuk anaknya nggih. Disindiri anaknya terus, lomba ngegame sama anak-anaknya Pak. Nah, ayo sinten yang sudah ngalami seperti ini, masa kecil kurang bahagia nggih. Nah ini banyak Pak, hati-hati nggih. Jadi harus bisa memberikan porsi yang pas sesuai fitrahnya nggih. Nah kisah-kisah seperti itu masih banyak. Kali ini saya sedikit menukik supaya panjenengan agak ngelilir ya. Kali ini putranya seorang ustadz dan ustadzah datang ke rumah Ustadz Fulan sama Ustadzah Fulana ini berkeluh kesah Pak. Putranya yang sudah gede ini sekolah di salah satu perguruan tinggi Islam di dekat kita, ya sudah sangat terkenal perguruan tinggi ini. Anaknya ini pinginnya diruqyahkan. Loh kenapa kok diruqyahkan? Anaknya ini sudah 14 semester Pak, nggak lulus-lulus. Jenengan 14 semester itu pinten tahun Pak? 7 tahun. 7 tahun. Nah jenengan sebagai orang tuanya biayai pitung tahun pripun? Nggih muangkel, nggih jongkel, nggih gemes ngeten nggih. Anaknya ini terancam DO dari kampus Pak. Nggih. Kalau tidak segera lulus akan di DO, ini deadline-nya sudah paling akhir sudah. Nah dibawa datang klinik untuk dilakukan terapi, maksudnya begitu. Nah setelah dilakukan diagnosa, sama kita menemukan satu data yang luar biasa. Anak ini itu punya potensi yang tersembunyi, yang orang tuanya terbutakan melihat potensi ini. Anak ini pinter banget Pak bahasa Inggrisnya Pak. Terus terang aja, ketika saya coba pun levelnya bukan level sekedar bisa nggih, mungkin bisa dikatakan mendekati sastra Inggris gitu nggih. Betul-betul suka, passionnya itu di situ Pak. Jiwanya itu kalau ngomong bahasa Inggris itu bukan cas-cis aja, menggelora semangat sekali gitu nggih. Nah, tapi orang tuanya kepingin anak ini pinter bahasa Arab, pinter Al-Quran, hafalannya banyak, ngerti agama yang sangat detail, pelajari ilmiah lah, kayak Abi sama Umiknya ini, karena beliau terpandang sebagai ustadz dan ustadzah. Maklum kalau anaknya cukup kan juga kepingin gitu nggih, anak-anak kita itu bisa jadi ustadz niru orang tuanya gitu nggih. Nah, setelah sesi terapi yang panjang, kita tes psikologi, bakatnya apa, terus kemudian gaya belajarnya seperti apa gitu nggih. Ternyata setelah orang tuanya kita kumpulkan kembali, kita diskusi, tidak perlu diruqyah, hanya perlu digeser sedikit sudut pandang Bapak Ibu ini. Nah, coba dihargai Ananda ini potensinya apa, passionnya, semangatnya, jiwanya di mana. Nah, setelah disepakati kalau kita sama-sama akan mensupport kemampuan berbahasa Inggrisnya ini, tidak lama Pak, saestu tidak lama kasus ini. 4 bulan sejak terapi itu terjadi perubahan seperti bumi dan langit. Ananda ini setelah difasilitasi, setelah disupport, setelah disemangati tentang bakatnya tentang bahasa Inggris ini, yang pertama, dia sudah berhasil menemukan metode pembelajaran bahasa Inggris yang fun, yang enjoy, yang kalau kita bahasa Inggris itu sawangannya wedi gitu Pak ya. Nah dengar bahasa Inggris itu kayak aneh gitu loh. Tapi dengan sentuhan anak ini, belajar bahasa Inggris jadi menyenangkan banget gitu Pak. Jadi asik begitu, nggak ada ngerinya kalau belajar bahasa Inggris dengan Ananda ini.
Terus setelah 4 bulan menemukan metode itu, jenengan tahu apa yang dilakukan? Dia bekerja, Pak. Bekerja di perusahaan-perusahaan yang di situ banyak klien-klien asing yang membutuhkan penerjemah untuk tamu-tamu asingnya ini. Dan jenengan tahu 1 jamnya dia itu dibayar kayak 1/4 bulan jenengan bekerja. 1 jamnya dia itu dibayar seperti 1/4 bulannya jenengan bekerja. Luar biasa. Dan yang terkini, ketika kita kan sudah mulai akrab, terus dimotivasi gitu ya. Dan yang terkini, jenengan ngerti mboten? Dia menerjemahkan kitab-kitabnya para ulama dengan bahasa Inggris yang kekinian. Target pasarnya adalah anak-anak muda yang suka bilang, "Mas bro, piye kabarmu?" Nah begitu. Bahasanya kan beda bahasa Inggris mereka sama bahasa Inggris yang bapak-bapak pelajari dulu. Sehingga kita para ulama itu terkesan gaul banget, mudah banget dengan bahasa Inggris yang seperti itu. Nah, itu menjadi titik sentuh hidayah bagi kaum-kaum yang anak-anak muda yang mas bro itu. Nah, setelah tahapan-tahapan seperti itu, saya tanya ke abinya yang ustadz dan umiknya yang ustadzah itu, "Pripun bunda, pripun ayah, masih kepingin Ananda ngelanjutkan kuliah?" "Wes Jarno, cek di DO gak apa-apa, aku seneng begini," katanya begitu. Jadi sampai sekarang sudah betul-betul nggak lulus itu di perguruan tinggi Islam itu. Dan dia sangat senang menekuni ngajar bahasa Inggris dengan metodenya. Dia enak-enak santai dipanggil perusahaan untuk menerjemahkan, menemui klien-kliennya. Kemudian di samping itu dia bergaul dengan kaum-kaum muda dengan yang kekinian bahasa Inggrisnya itu dengan kitab-kitab terjemahnya dia. Nah, emang surga hanya bisa didapat dari hafalan Quran. Bahasa Inggris bisa, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk bisa menjadikan anak-anak kita memiliki kiprah di masyarakat, bermanfaat untuk agama ini, itu jalurnya banyak, Bapak Ibu sekalian. Nggih. Dari bahasa Inggris bisa. Nah, salah satu santri kami ada yang mengalami ABK, Pak. Ada yang paham ABK, Pak? Napa ABK niku? Anak berkebutuhan khusus. Ada yang Down syndrome, ada yang autis, wonten yang hiperaktif, ada yang speech delay, lambat dalam ngobrolnya, ngomongnya. Nah, salah satu ananda yang kami ramut di Al-Um itu anak berkebutuhan khusus. Pertama datang dibawa ibunya, itu ibunya cuma bilang gini, "Sudah Ustadz, kami tidak berharap apa-apa. Yang penting Ananda ini bisa punya teman yang solid, di sini diajari sesuatu yang sesuai sunnah. Kami tidak menuntut banyak, anak ini harus bisa apa, pinter apa gitu, tidak menuntut. Yang penting kami itu senang punya teman-teman, anak ini tumbuh kembang dengan teman-teman yang ngikutin sunnah." Gimpun, nek memang akadnya seperti itu, nggih, kita kan mboten terbebani, nggih Pak, nggih. Karena susah, Pak, saestu ngajar anak ABK itu. Ngajari ngeten mawon nggih, ngapunten. 1 ditambah 1 botol lagi ada 2. Ayo ditirukan, Nak. 1 tambah 1 ada berapa? Itu sampean ulang ping 15 gak nyambung, Pak. Nek sampean gak emosi jempol sampean. Iya, Pak, seperti itu. Sehingga anaknya pertama datang itu mindernya luar biasa. Kalau bergaul sama teman-temannya yang normal itu minder, Pak, tidak berani ngomong, jepipi gitu, sudah di kelas, di ayunan itu sudah seperti itu. Sampai akhirnya kita ke UPT anak berkebutuhan khusus di Dinas Pendidikan Sidoarjo itu, anak-anak seperti ini, Pak, tidak bisa disamakan penilaiannya dengan anak-anak yang normal. Saman fokus aja apa yang menjadi kesenangan dia, itu ayo dikembangkan bareng-bareng. Nah, kita mulai dari kesenangan dia. Ternyata suka gambar, Pak. Ananda yang berkebutuhan khusus ini suka gambar. Akhirnya, "Mas, sini nak sebentar, Ustadz mau minta tolong boleh?" "Ada apa, Ustadz?" "Al-Um ini kalau sama lihat kan gak asik gitu loh.
bosen kalau seperti ini, nggak ada sesuatu yang menarik. Ustadz minta tolong boleh nanti Mas gambar sesuatu yang bagus, nanti coba deh kita tempel di dinding-dinding ini, kayak apa hasilnya, boleh nggak, minta tolong. Ya Ustadz. Dia gambar Pak, terus terang saya menilai jelek gambarnya Pak, terus terang jelek ya, tapi karena dia suka dan saya ingin dia tampil di situ, dia gambar. Apapun keadaannya, kita belikan figura, kita tempel. Besok kita umumkan. Anak-anak semuanya, kalian tahu enggak, pagi ini ada sesuatu yang sangat spesial, sangat berbeda dari biasanya. Sekolahan kita sekarang jadi sangat indah. Coba kalian lihat di situ, ada gambar mobil. Ini tidak pernah saya jumpai keindahan seperti ini. Coba kalian tahu siapa yang gambar ini? Saling toleh gitu ya. Saya tidak tahu tolehnya itu karena mikir kok jelek banget, atau saya juga tidak tahu gitu ya, kok toleh begitu. Nah, kalian tahu yang gambar ini saudara kalian semuanya, saya panggil ke depan. Nah, ini adalah anak yang nanti akan memiliki kemampuan luar biasa dalam menggambar. Sedikit demi sedikit saya minta 2 hari sekali menggambar, ditempel 1, 2 figura, 3 figura. Akhirnya Bapak tahu, tidak lebih dari 2 bulan anak ini memiliki perubahan yang sangat dramatis dalam kepercayaan dirinya. Kalau orang sini bilang anak ini merasa diorangkan Pak keberadaannya. Selama ini anak ABK itu dianggap kasta kelas 2, dianggap orang yang nanti mau apa sih kiprahmu, lu mau ngapain, itu pikiran kita. Tapi setelah kita kasih kepercayaan, dia dianggap diorangkan, ya. Nah, akhirnya kepercayaan dirinya muncul. Oh iya, aku ternyata bisa berbuat sesuatu. Akhirnya dia punya kepercayaan diri untuk bergaul dengan teman-temannya. Nah, hari demi hari gambarnya makin bagus Pak. Kita ikutkan lomba-lomba gambar. Setelah kita yakin dia pada level kepercayaan diri yang tinggi, kita sentuh tombolnya. Mas, setelah sekian lama Ustadz amati, kamu luar biasa, Masya Allah. Ustadz boleh minta tolong lagi? Apa Ustadz? Jangan pernah kamu lepaskan apa yang sudah kamu cintai. Untuk apa-apa yang kamu sukai, jangan pernah rela jadi nomor 2. Bisa? Nanti ketika kamu sudah sampai saatnya mahir, expert di bidang ini, Ustadz ingin kamu menjadi seorang desainer masjid yang indah. Kamu desain eksteriornya, interiornya. Ini gak akan bisa jadi kalau tidak disentuh oleh tanganmu Mas. Yang lain, alah masjidnya paling akan jadi jelek kalau didesain. Tapi kalau kamu yang nyentuh, kamu yang desain, saya percaya banyak orang yang akan kerasan nyaman di masjid-masjid itu. Bisa Ustadz minta tolong kamu bikin indah masjid-masjid itu semuanya nanti. Siap Ustadz. Nah coba lihat Pak, anak ABK yang tadinya kita anggap nantinya gak bakalan bisa apa-apa, hanya dengan melihat potret kelebihannya, kemudian kita berdoa sama Allah supaya bisa dibimbing untuk membesarkan anak ini sesuai potensinya, anak itu jadi Bapak Ibu sekalian. Nah, luka batin Pak, ini bahasan yang tadi nggih. Tapi kali ini saya mendiagnosanya susah banget. Sampai 1,5 jam saya nggak menemukan akar masalahnya kasus yang saya mau ceritakan ini. Keluhannya, nek diperintah ibu itu nggak pernah mau Pak. Cewek ini Pak, nggih saestu. Usianya SMP mendekati SMA, mau SMA. Kalau diperintah ibunya itu engkel-engkelan mawon ngeten tiap harinya itu. Nggak pernah mau, selalu bikin ibunya jengkel. Tapi kalau ditanya, oh kok sih Mbak, sama itu kok seperti itu nak? Dia juga nggak tahu, bingung. Loh saya juga nggak tahu. Kenapa saya itu setiap kali diomongin ibu saya itu kok marah, ngegas begitu bahasanya anak sekarang itu. Dia nggak tahu. Nah setelah 1 jam mendiagnosa tidak ketemu akar masalahnya, kita panggil ibunya, Mbak mohon maaf boleh keluar sebentar biar ibu masuk ke klinik sama bapak. Nggih. Saya sudah mencurigai sesuatu nih, ada sesuatu kalau dalam diagnosa tidak terungkap masalahnya, ini pasti terjadi. Nanti diangen-angen kalau menemui kasus seperti ini, diangen-angen. Setelah kita diagnosa ibunya sama bapaknya, Masya Allah, betul Pak,
ini yang dialami Mbak ini tadi, putrinya ini adalah luka batin yang terjadi saat janin. Oh, coba mikir gimana terjadinya nih luka batin terjadi pada saat masih janin, masih dalam kandungan. Ternyata usut punya usut, ibunya pada saat hamil Ananda ini, yang ragil ini, itu nggak seneng Pak. Istilahnya nopo nggih? Kehamilan yang tidak diharapkan. Orang sini bilang kebobolan. Janin itu gak diniatno hamil Pak. Wis gak gelem janin ngeten punan. Cuman kok kebobolan. Nah, begitu ketahuan hamil mangkel, nggak seneng, nggak diharapkan kehadirannya. Lah apa sih iki mau hamil mana, ruwet mana, muntah lagi. Nggak diharapkan sudah kehadiran itu sebenarnya. Anak yang ini tadi nggak diharapkan, ampun. Oke, sehingga tidak ada kasih sayang dalam merawat janin itu. Mangkel aja isinya, stres aja, muntah stres, muring-muring. Bapaknya ya juga begitu, tidak mensupport, mendukung, menyemangati ibunya. Nah, jenengan tahu nanti ada sesi ketika kita sampaikan data dunia medis, jurnal-jurnal itu, stresnya ibu, tertekannya ibu, uring-uringannya ibu saat hamil itu sangat mempengaruhi perkembangan otak, perkembangan jantung dari janin. Dan itu terekam Pak, terekam. Ibu-ibu yang stres pada saat hamil itu terekam dalam memori anak. Makanya nggak bisa terungkap. Singgarai mantel sampai apa nang ibu Muna, nggak bisa terungkap, dia didiagnosa sampai detail nggak bisa, di tes psikologi nggak bisa. Ternyata taunya seperti itu. Nah, ayo mikir. Bapak-bapak kalau lagi berkeringat jualan pentol, ngangon ayam seperti saya, santai Pak, santai, tenang, ojo tertekan. Wah, anak ini nggarai keringetan terus ya susah. Ndak, kroso Pak, rezeki ini yang dimakan anak susu nanti, susunya nanti nggih dinikmati Pak, bahagia ya Allah. Ini semuanya keringat ini hanya untuk beli susu anakku, ini untuk beli bubur anakku. Masya Allah. Kalau kita bekerja dapat sesendok 2 sendok, kalau itu betul niatnya untuk belikan susu anak-anak, belikan bayam besok untuk sayurnya ibu gitu nggih. Itu Masya Allah nilainya besar sekali di sisi Allah. Jangan bukan numpuk-numpuk duit mboten, tapi niatnya untuk mundut susu, mundut tempe, mundut bayam, itu luar biasa dampaknya terhadap pertumbuhan otak anak-anak kita. Yang terakhir, kalau malam Pak, kalau di klinik itu aneh-aneh malah yang datang ya. Ada yang kena ain, ada yang kena santet, ada yang kena gangguan jin. Kali ini saya cerita sedikit. Ananda ini kelas 2 SD ya, kelas 2 SD. Hiperaktif banget Pak. Koyok gak duwe pegel kalau di kelas itu. Mendingan kalau digunakan untuk yang baik-baik nggih. Ini bully temannya, mukuli temannya itu menu tiap hari ya bagi anak ini. Diajari duduk begini ndak bisa. Enak-enak diajar sampun lari, sampun ngambil mainan di sana. Wes betul-betul aktif banget anaknya ini. Dicap nakal sama guru, dicap nakal sama orang tua, gak disenengi teman-temannya. Dan ini terancam tidak naik kelas, besok rapotan anaknya gitu nggih. Setelah kita datang ke sekolah, kita lakukan diagnosa. Kaget banget saya Pak. Jenengan tahu Pak, Ananda ini sakit. Umeknya dia, newakalnya dia, kandani nggak pernah manut, nggak pernah ngereken, nggak nakal ternyata Pak. Dia sakit. Penyakitnya namanya ADHD. Kenal Pak ADHD Pak? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Gangguan mental yang membuat anak ini menjadi tingkahnya tinggi, energinya tinggi, terus kemampuan untuk fokus itu rendah banget. Enak-enak diajari, ayo tambah hafalan ya nak ya, dibacakan ayat. Adiknya mainan mobil, langsung lari mainan mobil. Enak-enak mainan mobil, lihat teman satunya main bola, lari main bola. Nah, ternyata anak ini sakit Pak.
Kita panggil orang tuanya, jangan mandang anak ini nakal, anak ini sakit, ada masalah di otaknya. Ini masuk salah satu kategori anak berkebutuhan khusus. Ya. Nah, setelah kita cari tahu penyebabnya, saya sangat kaget. Jenengan mungkin nggak nyangka ya. Setelah kita lakukan beberapa diagnosa, poin A, B, C-nya nggak ketemu, ternyata Pak, ini adalah gangguan jin. Tinggal di otaknya anak, merusak sambungan-sambungan neurotransmitter yang ada di otaknya anak ini. Jangan tahu jin itu datang dari mana. Setelah kita diagnosa secara non medis, medis sampun, psikis maupun nihil, kita lakukan diagnosa secara non medis. Ketahuan ada jin yang tinggal di otaknya. Setelah kita ruqyah anaknya, jangan tahu yang nyaut bapaknya Pak. Saya meruqyah anaknya di sini, guys. Saya popong, saya gendong. Bapaknya yang nungguin di situ sama uminya nyaut Pak. Wah, ngomong gak karu-karuan. Nah, setelah selesai, kemudian saya tanya, ini ceritanya pripun toh Pak, kok sakit ngeten? Sekarang ini soleh orangnya, sampun hijrah, nggih. Tapi dulunya Pak suka cari togel. Namun cari togelnya pakai jin kodam. Nggih, nek nyari togel biasa kan banyak nggih. Tapi kali ini dia nyari togelnya minta bantuan jin kodam dengan lelaku tertentu. Nah, jin kodam atau bahasa kita jin perewangan yang dulu pernah dia undang dalam kehidupannya untuk membantu si bapak untuk menemukan nomor togel yang pas untuk ditomboi. Tapi setelah hijrah, ngerti Allah sentuh hatinya dengan hidayah, lupa Pak, dereng diputus angkat kerjasamanya. MUU-nya dereng diputus. Mampir tengah otak anaknya Pak, dihajar di sana. Jadilah anaknya menderita ADHD Pak, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, ayo, siapa yang dulu pernah wiritan solawat petang 440 papat durung diputus loh, ayo MUU-nya pun diputus dereng. Sopo sing biyen nate poso weton, poso mutih, ayo. Siapa yang dulu pernah wirid Asmaul Husna sekian kali biar begini, sekian kali biar begini, sekian kali biar pinter, sekian kali biar dagangannya laris, biar wibawa, ayo tobat, yes harus. Tapi wis diculno ta Pak, sing diundang biyen pun diculne. Nek dereng hati-hati, bagi jenengan itu adalah jin kodam. Kalau jenengan nanti sedo dorong sempat mutus MUU-nya, mesti suka ndak suka akan merasuk ke anak cucu jenengan. Bagi mereka itu adalah jin nasab atau jin saka. Coba dieling-eling, kalau dulu pernah ikut tenaga dalam, pernah ikut lelaku-lelaku tertentu yang belum diputus hubungannya, kok tiba-tiba lihat anaknya sering lihat halal goib, bisa melihat halal goib. Nah, itu sudah mulai ada di otak anak, difasilitasi di matanya. Ada yang tinggal di tangan, kalau mijet selalu sembuh. Kalau bekam nggak pakai ilmu, saya pernah kedatangan tukang bekam luar biasa laris. Kalau bekam mesti sembuh Pak. Ketika saya tes, kebetulan alhamdulillah sudah pernah dapat sertifikat untuk praktek bekam juga nih. Akhirnya kalau sakitnya ini dibekam di mana ya? Alasannya apa? Nggak bisa menjawab secara keilmuan. Karena dia kalau bekam diraba punggung pasiennya. Kalau tangannya berhenti, tek, nah tuh penyakitnya di situ, dibekam sembuh. Nah, yang ngantar tangannya ini jenazah yang tinggal di tangannya dia, memfasilitasi dia. Pun, ayo. Nek lihat anaknya punya pola tingkah yang aneh, mikir dulu, jangan-jangan ini kisruhku masa lalu itu Pak ya. Ayo coba diangen-angen. Pun, sebenarnya banyak yang ingin saya ceritakan Pak, termasuk bagaimana kita mulai menata ulang kehidupan kita.
Lah ini semuanya tanggung jawabnya sinten terus. Kalau akibat kasarnya kita di masa lalu, anak jadi temperamen, jadi gampang marah, guru orang lain hanya bisa untuk memotivasi, menyemangati. Tapi kalau borok luka batinnya ini tidak jenengan sembuhkan, yang itu adalah ulah kita sendiri di masa lalu, terus tanggung jawabnya sinten coba. Kalau akibat lelaku masa lalu Bapak Ibu sempat mengundang jin datang, di tempat saya ada pusaka 3, pedang, tombak, sama panah, kagungannya Pak Lurah. Kalau pas musim pemilihan lurah laris banget disewa Pak, mahal sewanya, karena itu akan mendatangkan pengaruh yang besar, laris banget. Nah, qadarullah, pemilik pusaka ini orang yang sangat wibawa di tempat kami itu punya 2 anak. Yang putri sudah nikah, sudah hampir usia 40 lebih, belum punya momongan. Putra yang laki sudah, kakaknya sudah 50-an, belum bisa nikah. Setiap nikah gagal, setiap nikah gagal. Jangan tahu Pak penyebabnya setelah kita lakukan diagnosa. Jin Khodam yang tinggal di pusaka bapaknya tadi, di tombaknya, di pedang sama panah, itu tinggal di rahimnya anaknya. Sehingga setiap kali anaknya sama suaminya ini berhubungan, ngapunten nggih, spermanya dipinggir-pinggirkan, nggak bisa ketemu sama ovumnya, nggak pernah terjadi pembuahan. Kabar baiknya 2 bulan pasca ruqyah hamil putri ini Pak, karena jin kodame pun taubat mungkin nggih. Tapi bapaknya marah-marah, pusakanya sudah nggak laku lagi karena setelah diruqyah tinggal kerangkanya saja, jin kodame pun medal. Jadi tinggal kerangka keris pedangnya saja, jadi nggak ada yang nyewa lagi sekarang. Tapi ingat, fasilitas dari bangsa jin selalu ada harga yang harus kita bayar Pak. Kadang merusak kehidupan kita. Orangnya kalau kehidupan kita yang dirusak kita jadi sensitif gitu Pak di rumah sama istri itu. Perkara-perkara sepele ngeten mawon sampun meledak-ledak kita. Apalagi kalau di jalan naik motor nyetir mobil cirinya kalau ada jin salah satunya nek disalip orang itu loh emosi Pak. Orangnya nggih mboten motong, nggih mboten napa. Wah, ngeten niku wis trot meso begitu, Pak. Emosi. Disalip orang itu udah emosi. Hati-hati, itu salah satu ciri yang dalam diagnosa selalu begitu rata-rata. Sensitif perasaannya, gampang emosi untuk perkara-perkara yang sepele gitu ya. Nah, ayo monggo sama-sama kita bercermin dalam keadaan kondisi di mana anak-anak kita kok makin kekinian, makin kesini, kok makin susah ditatanya diajak ngaji susah, diajak ketaatan berat, maunya hal-hal yang berbau kesia-siaan, sekolahnya selalu tidak punya prestasi, malah bikin masalah saja. Ayo sama-sama evaluasi, moga-moga nanti dalam kesempatan yang lain poin per poinnya itu bisa detail dioncai Pak. Bisa detail dioncai, oh kalau anak perilakunya gini, sisi mana sih dari kita orang tua yang perlu didandani gitu nggih. Nah, itu semuanya efek dari masa lalu kita Pak. Sampun sebelum poin-poin yang lain nanti saya jelaskan, ada yang perlu didiskusikan buatan bercermin dari kisah-kisah ini. Monggo, barangkali ingin ada yang diceritain, ingin berbagi, monggo silakan. Waalaikumsalam. Tadi bahwa zaman sekarang game atau HP itu menjadi suatu penyakit apa itu suatu yang positif bagi anak-anak kita. Kita terus di zaman sekarang menunjukkan salah satu ini dia sangat butuh dengan HP ini, tapi satu isi dia bisa merusak orang anak-anak kita. Sampun,
Ini kisah cerita curhat pribadi apa bagaimana Pak? Punya putra putri? Oh pribadi. Usia pinten putra putrinya atau cucunya Mbah? Ya sudah menjadi mahasiswa. Oh sudah mahasiswa. Nggih, baik. Jenengan perhatikan baik-baik kersane dalam mendiagnosa masalah seperti Bapak ini tadi mboten sampai keliru nggih. Jenengan pernah dengar kata mumayyiz? Oh anaknya sampun mumayyiz dereng, sampun balik dereng. Pernah nggih? Napa mumayyiz itu Pak? Ibu, mumayyiz itu apa? Kondisi ke anak yang bagaimana itu? Mumayyiz sama balik sama napa beda? Beda. Mumayyiz itu keadaan seorang anak di mana dia sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang boten. Oke, itu disebut mumayyiz. Biasanya umur pinten? Nggih, SD nggih. Umur 7 SD itu sudah masuk usia mumayyiz. Sehingga anak usia SD itu semestinya sampun saged membedakan, meskipun tidak sempurna banget, sudah mulai bisa memilah-memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat untukku, mana yang berbahaya untukku. Itu harusnya mestinya bisa. Tetapi pertanyaan Bapak itu ada kaitannya sama mumayyiz ini. Kebanyakan Pak, anak-anak kita usia fisiknya sampun mumayyiz, sampun masuk SD kelas usia 7 tahun. Tapi kemampuan berpikirnya belum mumayyiz. Kenapa? Karena sebelum masa 7 tahun ini, pendampingan kita untuk membekali ilmu anak ini sangat kurang. Sehingga anak telat dalam memahami game itu manfaat napa mboten kangge saya pribadi, game yang seperti ini bahaya napa mboten. Itu kemampuan memfilternya lemah. Karena sebelum itu kita sebagai orang tua kurang mengisi, kurang ngecas kemampuan keimulan anak, sehingga kematangan mentalnya anak ini tertunda. Mestinya kelas SD masuk kelas 1 itu sudah mulai ngerti, bisa memilah-milah. Oh ini kurang manfaat, ya udah tak tinggalin. Oh ini manfaat, aku semangat di sini. Nah, mestinya sampun mulai sakit untuk perkara-perkara yang ringan. Kalau ada anak seusia SD masih belum mampu ke sana, jangan salahkan anak Pak. 7 tahun pertama jenengan di mana? Nah, mikir, ayo sama-sama mikir. 7 tahun pertama kita sama istri kita ada di mana? Cuma ndulang bubur, cuma golek rezeki, ya semuanya bisa. Tapi untuk mengisi bekal keilmuan supaya anak memasuki usia mumayyiz ini saged membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana kurang baik, mana yang manfaat, mana yang mboten, kok belum berjalan. Berarti fungsi kita untuk ngisi keilmuan di 7 tahun awal ini kurang. Cek mboten nyalano anak dhisik maksud saya nggih, saya cerita ini. Nah, berarti ini saya menjumpai banyak kasus di sekolah-sekolah maupun yang datang ke klinik kami, itu rata-rata dimulainya masalah itu dari sini. Sehingga pendekatan yang perlu dilakukan, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu kasus seperti Bapak ini tadi, jangan sekali-kali menangani kasus ini sendirian. Saestu Pak, mboten bakalan mampu. Kita harus betul-betul melibatkan Allah sejak awal Pak. Ini kata kunci awalnya nggih. Libatkan Allah sejak awal. Jangan rumongso, aku wis maca kiyate seperti ini. Oh, aku pengalaman caranya seperti ini. Oh, temanku seorang psikolog, tak bawa ke psikolog. Kalau itu yang jenengan andalkan, tiwas pegel Pak, saestu. Allah itu adalah zat yang kalau jenengan repoti itu sewenengnya luar biasa Pak. Saestu, Allah itu zat yang kalau jenengan repoti itu seweneng. Tapi kalau jenengan rumangsa iso dhewe, wis engko anakku tak tuturane. Misale ibu ngeten,
ya anakmu iku lho ngegame ae ket mau teko sekolah dok wis ngegame wis nduk kamar ae yo engko tak tuturane sampean titeni masuk kanan keluar kiri Pak karena jenengan ngandalkan wis aku bapak engko tak tuturane jarno nggak bakalan jadi Pak. Ketika menghadapi masalah libatkan Allah sejak awal Pak. Betul-betul jenengan DP sama Allah nggih. Syukur-syukur sakit sholat dulu 2 rakaat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nek ketemu masalah Rasulullah itu sholat dulu 2 rakaat menunjukkan kalau dirinya itu adalah hamba yang kalau menghadapi masalah sepele kalau Allah mboten turun tangan membantu tiwas kesel Pak. Ngalor ngidul ngulon ngetan ndak ada titik temunya ruwet kayak benang bundeli. Tapi kalau Allah sampun turun tangan nanti dibimbing, dipertemukan dengan orang yang tepat, ngasih nasihat begini-begini. Terus pas anak-anak baca buku loh, ini kok ada cara-cara yang gimana supaya anak nggak kecanduan game. Allah yang bimbing Pak, dipertemukan. Nah, ketika jenengan diawali dengan menyandarkan masalah itu sama Allah, betul-betul merasa diri ini lemah, tanpa pertolonganmu hamba tidak bisa menyelesaikan kecanduan game anak saya ya Allah, maka saya bungkus, jenengan bungkus okay? Masalah jenengan itu dibungkus berupa kecanduan game anaknya itu, terus jenengan pasrahkan sama Allah, ojo ditangani dewe Pak, dibungkus dipasrahkan sama Allah. Itu sebagai salah satu bentuk adab. Kalau kita yakin bahwasanya hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Sampun demikian tasik wonten yang didiskusikan apa sampun kita tutup mawon Pak? Sampun nggih sampun demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.